Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya ta'zimi taati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Syariah Imam Syafi'i MH. Yang saya hormati Ketua Program Studi Perbandingan Madhab Ramdan Wagianto MH. Yang saya hormati pula dosen pengampu mata kuliah Qawaid Lugoriyah Nadhoriyah Imam Syafi'i MH. Saya akan membacakan fasal tentang salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa sholatul jamaati utawi salat jamaah lirijali gaduwe pira-pira wong lanang fil faraidi ing dalem pira-pira salat fardu ghairil jum'ati sakliyane salat Jumat iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kokohaken indal musannifi mungguwe kiai musannif warrafi'i lan imam rafi'i wal asohu utawi kaul kang luwih sah indan Nawawi mungguwe imam Nawawi iku annaha sak temene salatul jamaah iku fardu kifayatin fardu kifayah wa yudriku lan nemu sapa al makmumu makmum al jamaata ing jamaah ma'al imami ing dalem semertane imam fi ghairil jum'ati ing dalem liyane salat Jumat malam yusallim ing dalem selagine ora durung salam sapa imam atas limata ing salam al-ula kang kawitan wa illam yaqud lan durung lungguh sapa imam ma'ahu wa illam yaqud lan durung lungguh sapa makmum ma'ahu sertane imam amal jamaatu anapun utawi jamaah fil jum'ati ing dalem salat Jumat fa fardu ainin moko iku fardu ain wala tahsululan ora hasil bi aqalla kelawan perkara kang luwih kidhik min rakaatin saking sak rakaat wa yajibulan wajib alal makmumi ing atase makmum apa ayan wiya yen to niat sapa makmum al iktimama ing anut dadi makmum awil iktidaa utawa manut bil imami kelawan imam wala yajibu lan ora wajib apa ta'yinuhu nentuake imam bal yakfi balik nyukupi apa al iktidaau manut bil hadiri kelawan imam kang hadir illam ya'rifuhu lamun ora weruh sapa makmum hu ing imam fa in ayyana moko lamun nentuaken sapa makmum hu ing imam wa akhta'a lan luput sapa makmum batalat moko batal apa salatuhu salate makmum
illa inin dhammat angin yen to dadi kumpul ilaihi maring ta'yin opo isyarat kakaulihi koyok pengucape makmum nawaitu niat sopo ingsun al iktidaa ing manut bi Zaidin kelawan Zaid hadza rupane iki wong kang hadir fabana moko pertelo sopo Zaid iku amron Umar fatasihu moko sah opo salatuhu dunal imami sakliyane imam fala yajibu moko ora wajib fi sihhatil iktidai ing dalem sae manut bihi kelawan imam fi ghairil jum'ati ing dalem liyane dina Jumat opo niyatul imami niyate imam bal hiya bali utawi niyatul imam iku mustahabbatun den sunataken fi haqqihi ing dalem hake imam fa illam yanwi moko lamun ora niat sopo imam fa sholatuhu moko utawi salate imam iku furada ijen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fasol berjamaah yang telah saya baca tadi. Wa sholatul jamaati lirrijali fil faraidhi ghairil jum'at. Jadi salat berjamaah bagi laki-laki di dalam salat fardu selainnya salat Jumat sunnatun muakkadatun ialah sunnah yang muakkad. Artinya sunnah muakkad ialah sunnah yang betul-betul sangat dianjurkan. Ini hampir mendekati pada wajib. Jadi sunnah yang muakkad dan ghairu muakkad itu beda. Pahalanya itu lebih besar yang sunnah muakkad. Indal musannif war rafi'i, menurut musannif dan rafi'i bahwasannya orang laki-laki solat berjamaah selainnya solat Jumat itu hukumnya sunnah muakkad. Wal asahhu indan Nawawi annaha fardun kifayatun. Tapi menurut pendapat kaul ulama yang lebih sah ialah menurut pendapatnya Imam Nawawi bahwasanya solat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ini saking pentingnya untuk kita agar supaya melakukan solat berjamaah. Karena ada suatu keterangan mengatakan bahwa orang yang melakukan solat berjamaah maka akan diberi 20 derajat oleh Allah atau 20 pahala. Ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 27 pahala, ada yang mengatakan 20 derajat orang yang melakukan sholat berjamaah. Kalau sholat munfarid atau sholat sendirian itu maka hanya dikasih 1, tapi kalau berjamaah itu 27. Wa yudrakul makmum al jama'ata ma'al imam fi ghairil jum'ati ma lam yusallam at-taslimatal ula. Jadi makmum bisa mendapatkan jamaah dengan imam pada selain sholat Jumat selama imam belum salam dengan salam yang pertama. Jadi makmum yang masbuk itu boleh asalkan imamnya belum salam yang pertama. Salam yang pertama itu kan hukumnya sunnah, sedangkan kalau salam yang kedua itu hukumnya wajib. Jadi orang yang ingin bermakmum kepada orang yang sholat dan orang yang sholat itu belum mengucapkan salam yang pertama, maka itu boleh untuk dimakmumi. Tapi kalau sudah salam yang pertama itu tidak boleh, karena menandakan bahwa ia sholatnya telah selesai. Wa iyakun ma'ahu meskipun belum duduk menyertai imam.
Meskipun orang yang sholat ingin berjamaah dengan orang yang menjadi imam tersebut, imamnya sudah duduk, sudah tahiyat akhir, tapi makmumnya itu masih belum tapi imamnya itu masih belum salam yang pertama, meskipun imamnya itu sudah tahiyat akhir, maka makmum itu masih boleh berjamaah dengan orang tersebut. Lah bagaimana? Lah kalau orang sudah tahiyat akhir tapi dia belum mengucapkan salam yang pertama, maka orang yang mau bermakmum setelah takbiratul ihram itu langsung ikut duduk juga, seperti itu. Ammal jama'atu fil jum'ati fa fardu ainin. Salat berjamaah dalam salat Jumat hukumnya fardu ain. Jadi kalau salat berjamaah yang hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap orang Islam, masing-masing orang Islam itu berlaku hanya pada salat Jumat saja. Wala tahsulu bi aqalla min rakaatin, dan tidak boleh orang yang melakukan sholat berjamaah di dalam sholat Jumat itu menututi satu rakaat saja. Rakaat awal dia belum nutut, rakaat kedua ia ikut berjamaah, maka hukumnya bagaimana? Tidak boleh. Kalau sholat Jumat itu harus tuntas, harus sempurna 2 rakaat. Nah, semisal kalau orang itu ada yang Jumatan itu terlambat, setelah nyampe di masjid, orang itu imamnya memasuki rakaat kedua, maka bagaimana orang yang baru datang untuk mengikuti sholat Jumat? Kalau seperti itu, maka harus setelah imam mengucapkan tahiyat akhir imam sholat Jumat, orang yang masbuk, orang yang terlambat tersebut bukan mengqadha atau meneruskan 1 rakaat, tetapi disempurnakan lagi menjadi 4 rakaat, artinya kembali ke sholat duhur. Tidak boleh kalau sholat Jumat itu hanya mengikuti 1 rakaat secara jamaah, tidak boleh, harus sempurna kalau sholat Jumat. Wa yajibu 'alal makmum ayyan wiyal i'timam, dan wajib bagi makmum itu niat untuk menjadi makmum. Au iktida'a bil imam, atau mengikuti imam. Usolli ka sholatal imam, saya niat seperti sholatnya imam. Itu artinya mengikuti imam. Jadi seseorang ingin bermakmum, maka ia wajib niat untuk mengikuti atau niat menjadi makmum. Wala yajibu ta'yinuhu bal yakfi al-iktida'u bil hadir. Tapi cukup berniat mengikuti orang yang hadir. Seperti contoh, ada orang yang sedang sholat, terus kita ingin bermakmum kepada orang tersebut, maka kita biasanya orang mengetuk di dadanya gini, memberi isyarat bahwasanya saya ingin bermakmum dengan itu. Tidak menyebutkan boleh bermakmum terhadap orang yang ada, meskipun itu tidak kenal, asalkan itu sama sholat. Jadi kita datang, terus ada orang yang sholat, maka kita itu langsung bermakmum kepada dia, itu hukumnya boleh. Illam ya'rifuhu, meskipun tidak dikenal, asalkan orang tersebut sholat. Fa in ayyana wa akhta'a batalat sholatuhu, asalkan kita tidak menyebutkan namanya orang yang menjadi imam, orang yang sholat di depannya, terus kita menyebutkan namanya, saya niat bermakmum kepada Adnan contoh. Lah ternyata imamnya itu bukan Adnan, maka bagaimana? Batalat sholatuhu, batal salatnya. Maka dari itu kita lebih baik kalau bermakmum kepada seseorang jangan menggunakan atau menyebutkan nama imamnya. Dikhawatirkan salah, kalau salah nama imamnya maka sholatnya batal. Illa inin dhammat ilaihi isyaratun, kecuali adanya isyarat, seperti kaqaulihi nawaitul iktida'a bi Zaidin hadza fabana amron, saya niat
sholat mengikuti Zaid. Nah setelah sholat, oh ternyata orang yang diikuti itu Amr, maka bagaimana? Fatasihu sah. Ini yang dimaksud. Saya niat sholat mengikuti Zaid, ternyata imamnya itu Amr. Itu hukumnya sah, boleh. Lah kan otomatis namanya salah, tapi kok boleh. Yang dimaksud dengan Zaid dan Amr itu mereka berdua sama-sama dalam keadaan sholat. Tapi kalau salah satunya itu tidak sholat, maka hukumnya itu tetap batal. Yang batal itu kalau salah satunya tidak sholat. Kalau sama-sama sholat, itu hukumnya insya Allah boleh. Dunal imam, selainnya imam. Lah kalau selainnya imam itu tidak dua orang dan yang satunya itu tidak sholat, maka kita menyebutkan orang yang tidak sholat itu hukumnya tidak boleh, batal sholatnya. Tapi kalau Zaid dan Amr itu sama-sama sholat, maka sholatnya sah. Fala yajibu fi sihhatil iqtida bihi fi ghairil jum'at. Dan tidak wajib sahnya mengikuti imam kecuali sholat Jumat. Artinya sholat Jumat bagi imam dan makmum itu harus sama-sama niat. Imam kalau sholat Jumatnya itu harus niat menjadi imam. Kalau sholat fardu tidak wajib bagi imam niat untuk menjadi imam. Tapi kalau sholat Jumat itu wajib bagi imam niat menjadi imam. Wajib bagi makmum sholat fardu dan sholat Jumat niat menjadi makmum. Mengapa kalau imam itu niat sholat Jumat wajib niat menjadi imam? Karena sholat Jumat itu syaratnya harus dilakukan secara berjamaah. Tapi kalau sholat fardu itu kan tidak harus berjamaah, cuman dianjurkan untuk berjamaah. Tapi kalau sholat Jumat itu hukumnya wajib berjamaah. Kalau begitu, kalau imam itu tidak diniatkan menjadi imam waktu sholat Jumat, maka bagaimana? Maka fa'ilam yanwi fasolatuhu yurada, sholatnya imam tersebut, imam sholat Jumat itu dianggap menjadi sholat sendiri. Artinya sholat Jumatnya itu tidak sah. Untuk selanjutnya saya akan membahas bentuk kalimat. Yang pertama itu ar-rijali, itu kalimatnya kalimat isim. Tanda isimnya karena ada al, termasuk isim ma'rifat karena ada al. Kalau di amsilati itu tanda isimnya ada dua. Yang pertama itu ada al, yang kedua bisa menerima i'rab jar yang berupa kemasukan huruf jar li. Dasarnya bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadil lil ismi tamyizun asal. Yang kedua al-musannifi. Al-musannifi itu jenis isim karena ada al. Terus yang ketiga itu lam. Lam itu huruf jazm, amil jazm. Terus yang keempat itu yajibu. Yajibu itu fi'il mudhari karena didahului huruf mudhari'ah ya dari fi'il madhi wajaba yajibu. 1 2 3 4. Terus yang kelima itu hadza itu isim isyarah, kata tunjuk. Isim isyarah itu hukumnya mabni, maka tetap dibaca hadza. Terus yang terakhir itu al-iktidai, itu dibaca bentuk kalimat isim karena ada al. Ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.